Kisah menyeramkan wanita di Sultra ditelan ular piton. Senin, tanggal 25 Juni tahun 2018 pukul 7.52 waktu Indonesia Barat. Ahmad Akbar Fua, Liputan 6.com, Jakarta. Watiba, 54. Wanita yang tewas ditelan ular piton asal Desa Lawela, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, ternyata sudah lama diteror ular. Ibu satu orang anak ini diteror kawanan ular sejak 2014. Namun, Watiba tetap nekat mengolah kebunnya, meskipun sudah berkali-kali berpapasan dengan ular berukuran besar. Alasannya, dia berani karena selalu minta dilindungi dengan doa oleh salah seorang saudaranya. Saudaranya tersebut bernama Lahino, 50. Ia yang merupakan salah seorang orang tua di kampung itu membeberkan sejumlah cerita sebelum Watiba tewas. Adik kandung korban ini menceritakan, sejak 4 tahun lalu Watiba sering mengeluh melihat ular besar di sekitar kebunnya. Setiap dia lihat ular itu, dia minta saya doakan. Dengan berdoa, ular tidak muncul lagi selama beberapa waktu. Tapi kemudian muncul lagi, ujar Lahino, Minggu, tanggal 24 Juni tahun 2018. Keluhan Watiba terakhir terjadi sekitar 6 bulan sebelum dia ditelan ular piton. Kepada Lahino, Watiba mengaku melihat sosok laki-laki berserban di dekat gua yang duduk memecahkan batu gamping. Saat akan disapa, laki-laki tersebut kemudian menghilang. Tidak berapa lama, Watiba kemudian kembali melihat ular di sekitar kebunnya. Tidak hanya itu, Watiba ternyata memelihara ayam di kebunnya. Ayamnya habis karena dimakan ular, ujar Lahino. Kepala Desa Lawela, Lafaris, mengatakan bukan Watiba saja yang kehilangan ayam dan ternak lainnya. Warga di sekitar lokasi kebun Watiba juga hampir tidak memelihara ayam karena memang sudah dihabisi ular piton. Malah, saya ketemu kakaknya almarhum, dia cerita kalau Watiba tinggalkan sisa makanan di pondok kebunnya, sering tak bersisa karena dihabiskan ular, ujar Lafaris. Kata Lafaris, jika pondok Watiba didatangi ular dan makanannya dihabiskan, wanita ini biasanya mengumpat. Padahal, menurut kepercayaan orang kampung, seharusnya jangan dan dibiarkan saja. Sebab, kami percaya karena itu bisa saja bukan sembarang, ujar Lafaris. Cerita tetangga kebun Watiba. Watiba diketahui berkebun sekitar 500 meter dari jalan raya. Masuk ke dalam kebun yang sudah 7 tahun ditanami jagung dan ubi kayu oleh korban, harus melalui jalan setapak yang sekelilingnya dipagari semak belukar. Di lokasi itu, hanya ada seorang tetangga yang ikut membuka kebun jagung, namanya Lamadura, 50. Warga lainnya memilih menjauh sejak 5 tahun lalu karena menganggap daerah itu angker dan berbahaya. Ternyata, sehari sebelum Watiba ditemukan tewas, Lamadura sempat mengeluh kepada Watiba. Katanya, dia tak sanggup lagi berkebun dan ingin pindah karena sering diteror ular piton besar. Lamadura kemudian memayuran, jagung, dan mencabut semua ubi kayu miliknya. Selanjutnya, semua hasil kebunnya dibawa pulang ke rumah. Dia bilang Lamadura, saya tidak bisa lagi berkebun karena tidak mampu, banyak ular, ujar Kades Lawela menirukan cerita Lamadura. Sekitar 5 hari usai Watiba ditemukan di dalam perut ular piton pada Jumat, tanggal 15 Juni tahun 2018, seorang wanita datang menemui keluarga Watiba dan bercerita mengenai mimpinya. Wanita yang berasal dari ibu kota kabupaten itu bermimpi didatangi seorang laki-laki berwujud orang tua. Dia berpesan, harus ada upacara tolak bala. Sebab ular yang dibunuh itu bukan ular sembarang, kata Lafaris.
Lafaris melanjutkan, jika tidak melaksanakan upacara tolak bala, kawanan ular akan kembali ke kampung dan kemungkinan akan ada korban susulan. Makanya, kami akan mencari hari baik selanjutnya untuk menggelar upacara tolak bala bersama pemerintah, lanjut Lafaris. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Kasitu, Irani Suratin mengatakan, kemungkinan ular akan muncul bisa terjadi kembali di Desa Lawela. Anis Suratin mengatakan ular piton atau dikenal dengan Piton reticulatus adalah hewan yang hidup dalam kawanan. Kalau ada kawannya yang hilang, mereka akan keluar cari. Itu salah satu sifat kawanan ular piton, ujar Anis Suratin. Alasan lainnya banyaknya kasus penemuan ular di Kabupaten Muna karena diduga habitat mereka terganggu. Penyebabnya, sumber makanan yang menipis karena diburu manusia dan berkurangnya hutan sebagai lokasi mereka berkembang biak. Itu yang harus diperhatikan, hutan yang berkurang atau makanan yang menipis. Ular sebenarnya sudah sangat takut dengan manusia dan memilih menghindar jika bertemu orang, jelas Anis Suratin. 8 kasus serangan ular. Sejak Jumat, tanggal 15 Juni tahun 2018 hingga Rabu, tanggal 20 Juni tahun 2018, ada sebanyak 8 teror ular di sejumlah desa di Kabupaten Muna. Kedelapan ular ini memiliki jenis dan ukuran yang sama, piton bermotif kembang. Pertama, ular yang ditemukan di Desa Lawela dan menelan Watiba, 54. Ular ini berhasil dibunuh. Sehari setelahnya, ular piton sepanjang 6 meter ditemukan di Desa Langkumapo, Kecamatan Napabalano. Nyaris menelan salah seorang petani setempat, tapi ular berhasil dilumpuhkan. Pada tanggal 17 Juni, ular kemudian ditemukan di dalam kandang milik salah seorang warga bernama Laveni di Desa Mantobuak, Kecamatan Lohia. Ular sepanjang 3 meter akhirnya dilumpuhkan. Pada tanggal 18 Juni, ada 3 kali serangan ular bersamaan di Kelurahan Jompi, Kecamatan Pasir Putih, dan Kecamatan Kontunaga. Rata-rata, ular sudah berhasil menelan ayam milik warga. Di Desa Bumbu, Kecamatan Pasir Putih, warga menangkap 2 ekor ular piton sepanjang 10 meter sekaligus. Meskipun berhasil dibunuh, ular sudah telanjur memakan ternak. Selanjutnya, pada tanggal 20 Juni, ular piton sepanjang 6 meter kembali ditemukan warga di Desa Liwumutingki, Kabupaten Muna, sedang memangsa seekor babi hutan. Warga kemudian menangkap dan membelah perut ular yang berisi babi hutan. Sumber Liputan6.com